Mempersiapkan pelaksanaan audit MSR. Outline, menyusun checklist, mempelajari dokumen audit, menetapkan jadwal audit, menyiapkan sumber daya audit. Tujuan, memahami elemen checklist audit yang efektif untuk MSR, mampu menelaah dokumen audit dan mencari gap nyata, menyusun jadwal audit berbasis risiko, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya teknis dan personel, menulis temuan yang dapat diverifikasi. Definisi temuan audit dan kaitan ke ISO 30301. Istilah, temuan audit bukti objektif yang menunjukkan apakah suatu proses atau produk rekod sesuai dengan kriteria kebijakan, SOP, persyaratan hukum, atau klausul ISO 30301. Temuan dapat berupa non-conformity major atau minor, observation, atau opportunity for improvement DFI, praktik kerja. Auditor harus selalu menyebutkan klausul ISO 30301 atau kebijakan internal yang menjadi kriteria saat menuliskan temuan sehingga auditi tahu rujukannya. Alur persiapan audit high level, menyusun checklist, mempelajari dokumen, menetapkan jadwal audit, menyiapkan sumber daya, pelaksanaan lapangan, pengumpulan bukti, analisa dan klasifikasi temuan, pelaporan dan CAPA. Dalam dunia kerja, alur ini harus terencana dengan owner proses yang jelas, evaluasi risiko awal, dan jalur komunikasi untuk izin akses dokumen atau sistem agar audit efisien. Menyusun checklist, prinsip dan struktur. Checklist harus terkait langsung dengan klausul ISO 30301 dan proses bisnis organisasi, struktur praktis, kolom ID klausul, pertanyaan pemeriksaan, bukti yang diharapkan, metode pemeriksaan, hasil OK atau NCNA, catatan auditor. Prinsip, A. Fokus pada bukti yang bisa diverifikasi, B. Ringkas namun lengkap, C. Berbasis risiko beri bobot untuk item yang berkonsekuensi hukum atau keuangan. D. Sertakan contoh bukti sehingga auditi tahu apa yang diminta file path, nama sistem, contoh berkas. Contoh item checklist terperinci praktik kerja. Kebijakan RM, ada, disetujui pimpinan, versi dan tanggal berlaku bukti. Dokumen tambah tanda tangan atau approval, retention schedule, tersedia dan diterapkan untuk dokumen keuangan, HR, kontrak bukti, tabel retensi tambah sampel file yang dipanggil sesuai ketentuan, kontrol akses, role-based access diterapkan di sistem arsip elektronik bukti, role list, log access, evidence perubahan, transfer dan disposal, ada bukti pemusnahan atau transfer sesuai jadwal bukti, log pemusnahan, baserah terima, setiap item berikan minimal 1-2 bukti yang konkret. Cara membaca dan menilai dokumen. Verifikasi metadata dokumen versi, tanggal, pemilik. Cross-check klaim dokumen dengan bukti lain MIS. SOP menyebutkan retensi 7 tahun check retention schedule dan contoh berkas. Catat gap dan ambil screenshot atau ambil salinan untuk bukti. Gunakan daftar red flags untuk menilai urgensi temuan MIS. Kebijakan tanpa tanda tangan, SOP tanpa PIK. Jadwal retensi tanpa implementasi. Di dunia kerja, analisis dokumen ini menghemat waktu lapangan karena Anda sudah tahu area berisiko tinggi. Menetapkan jadwal audit, praktik berbasis risiko. Atur frekuensi dan urutan audit berdasarkan dampak dan kemungkinan risiko. Unit keuangan atau hukum prioritas tinggi, unit administrasi umum prioritas menengah, masukkan aktivitas, kick-off meeting, pemeriksaan dokumen remote, lapangan site visit, drafting laporan, closing meeting, verifikasi CAPA. Contoh timeline singkat, persiapan 2 minggu, pemeriksaan dokumen 1 minggu, lapangan 3 hari untuk skop menengah, laporan draft 5 hari kerja. Jangan lupa alokasikan waktu untuk koordinasi akses sistem. Menyiapkan sumber daya audit, tim dan kompetensi. Sumber daya manusia,
Lead Auditor Kompetensi ISO 30301, Auditor RM, SMEIT untuk Sistem ERM, Perwakilan Legal jika butuh verifikasi hukum, Note taker atau Koordinator, Sumber data teknis, Akses Sistem RM, Laptop, Kamera, Template Checklist, Perangkat Backup Bukti, Praktik Kerja. Tunjuk satu kontak di ODD untuk pengaturan logistik dan permintaan dokumen, siapkan NDA atau perjanjian kerahasiaan bila perlu akses data sensitif. Teknik sampling dan metode pemeriksaan lapangan. Sampling harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode acak untuk kepastian statistik kecil, judgmental atau stratified untuk fokus pada kategori berisiko miss. Semua dokumen kontrak lebih dari nilai X. Tentukan ukuran sampel sesuai populasi contoh. 30 item acak untuk populasi lebih dari 300. Di lapangan, gunakan kombinasi pemeriksaan fisik ruangan, pemeriksaan sistem query log, dan wawancara staf untuk triangulasi bukti. Wawancara dan observasi, teknik praktis. Susun daftar pertanyaan standar untuk role berbeda manajer, staf operasi, admin IT. Contoh pertanyaan, bagaimana proses pembuatan dan penandatanganan kebijakan RM? Siapa yang bertanggung jawab pemusnahan rekod X? Tunjukkan contoh catatan transfer arsip. Gunakan teknik konfirmasi. Minta bukti yang diklaim dokumen atau printout log. Observasi langsung miss. Kondisi ruang arsip sering mengungkap gap antara dokumen dan praktek yang tidak terlihat di dokumen. Standar bukti, autentik, relevan, cukup. Kriteria bukti, autentik, sumber jelas, relevan, mendukung temuan, cukup jumlah dan kualitas memadai. Contoh bukti, printout retention schedule, tangkapan layar log akses, foto rak berlabel, bab pemusnahan, notilen sosialisasi kebijakan. Tips kerja, selalu catat sumber bukti file path, nama server, tanggal capture sehingga verifikasi kemudian mudah dilakukan. Menulis temuan yang jelas, format CCCE. Gunakan format Condition Criteria Cause Effect Evidence. Contoh temuan minor, kondisi apa yang ditemukan secara nyata, 15 dari 100 berkas HR tidak memiliki metadata tanggal simpan. Fakta lapangan, tidak dilebih-lebihkan. Kriteria acuan yang seharusnya dipenuhi. SOP metadata pasal 4 mewajibkan file tanggal simpan. Membandingkan kondisi dengan aturan atau standar. Cause penyebab mengapa hal ini terjadi, input data manual tanpa validasi sistem. Fokus ke penyebab langsung, bukan asumsi panjang, efek, dampak risiko atau konsekuensi, kesulitan penelusuran dan risiko pemusnahan prematur. Singkat, hanya dampak yang relevan. Evidence bukti, apa buktinya? Daftar sampel file names, screenshot sistem input tanpa validasi, lampiran nyata yang mendukung temuan. Klasifikasi temuan, Major Minor Observation OFI, Major, kegagalan kontrol utama, pelanggaran hukum, atau temuan berulang yang mengancam sistem. Contoh, tidak ada retention schedule untuk dokumen pajak. Minor, ketidaksesuaian terbatas, bersifat lokal atau administratif. Contoh, beberapa dokumen tidak mengikuti format metadata. Observation, temuan yang belum non-compliant tetapi berisiko jika tidak ditangani. OFI, rekomendasi meningkatkan efisiensi tanpa adanya ketidaksesuaian. Untuk konsistensi, pakai kriteria yang disetujui manajemen sebelum audit dimulai. Matriks risiko dan prioritisasi impact likelihood. Gunakan matriks 33 atau 55 untuk menentukan prioritas. Contoh mapping ke prioritas. P1 urgent, impact tinggi dan likelihood tinggi tindakan 30 hari. P2 tinggi, impact tinggi dan likelihood medium impact medium dan likelihood high tindakan 90 hari. P3 sedang, impact medium dan likelihood low impact low dan likelihood medium tindakan 6 bulan. P4 rendah, impact low dan likelihood low OFI tindakan perbaikan jangka panjang atau inisiatif peningkatan. Sertakan rekomendasi penanggung jawab, sumber data, dan indikator keberhasilan untuk tiap prioritas.
Struktur laporan temuan yang profesional. Format laporan, halaman judul, ringkasan eksekutif 3-5 temuan utama, ruang lingkup dan metodologi, temuan terperinci urut prioritas, rekomendasi tindakan lampiran bukti foto, screenshot, daftar sampel, daftar wawancara dan saksi. Di dunia kerja, ringkasan eksekutif harus ditulis agar direksi atau manajemen bisa memahami risiko utama tanpa detail teknis yang berlebih. CAPA, Rencana Perbaikan dan Verifikasi Efektivitas. Langkah CAPA, identifikasi akar penyebab 5 wise fishbone, rancang tindakan korektif dan preventif, tetapkan peak dan timeline, implementasi, verifikasi efektivitas, close, verifikasi harus bukti-based, dokumen baru tambah contoh penerapan di lapangan tambah bukti perubahan log, foto, contoh bukti verifikasi, approval retention schedule, training attendance list, update metadata pada 100 sampel file, screenshot perubahan hak akses. Contoh studi kasus minor NC metadata tidak lengkap. Condition, 15 dari 100 berkas HR tidak memiliki metadata tanggal simpan. Kriteria, SOP metadata pasal 4 mewajibkan file tanggal simpan diisi. Case, input data dilakukan manual tanpa validasi sistem. Efek, sulit melakukan penelusuran dan berisiko dokumen dimusnahkan sebelum waktunya. Evidence, daftar sampel file tanpa metadata, screenshot tampilan input tanpa validasi. Rekomendasi, adakan pelatihan staf tentang kewajiban metadata dan update sistem input agar file tanggal simpan menjadi mandatory. Verifikasi auditor, cek ulang 1 bulan kemudian apakah sistem sudah mengunci file metadata, serta lakukan sampling baru misalnya 20 file HR terbaru. Studi kasus major NC tidak ada retention schedule. Condition, organisasi tidak memiliki jadwal retensi untuk dokumen keuangan. Kriteria, ISO atau YC 27001/2022 klausul 7,5 tambah peraturan pajak nasional mewajibkan adanya retensi dokumen minimal 5-10 tahun. Case, tidak ada peak person in charge yang ditetapkan untuk pengelolaan atensi, efek, risiko ketidakpatuhan terhadap audit pajak dan potensi sanksi hukum. Evidence, hasil wawancara dengan bagian finance, pengecekan folder dokumen tanpa adanya tanda jadwal retensi. Rekomendasi, segera susun retention schedule yang mencakup seluruh dokumen keuangan, lakukan review dengan bagian legal untuk kesesuaian regulasi, verifikasi auditor, periksa dokumen retention schedule baru, bukti approval manajemen, dan uji penerapan ke folder dokumen keuangan. Studi kasus observation backup log. Condition, backup log harian tidak menunjukkan adanya otomatisasi penghapusan retention snapshot tidak jelas. Kriteria, kebijakan backup organisasi Section 5 menyebutkan backup harus otomatis dengan siklus retensi 30 hari. Case, monitoring sistem masih manual dan tidak menggunakan dashboard terintegrasi. Efek, potensi data menumpuk berlebihan dan tidak ada jaminan retensi sesuai kebijakan. Evidence, log backup mingguan menunjukkan file lama masih tersimpan tanpa penghapusan otomatis. Rekomendasi, implementasi monitoring otomatis melalui dashboard untuk backup dan retention log. Verifikasi auditor, cek dashboard atau laporan otomatis yang sudah aktif. Lakukan uji sampling apakah file 30 hari benar-benar terhapus otomatis.